Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mutawwiril laili 'alan nahar. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yassar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Al-Husna yang senantiasa dirahmati, dicintai dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati para segenap sesepuh dan orang-orang tua kita sekalian, para segenap asatiz, para segenap pengurus DKM Masjid Al-Husna, dan sekalian semuanya jamaah kaum muslimin yang selalu betul-betul di dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa menganugerahkan, melimpahkan kepada kita semua karunia-karunia-Nya, nikmat-nikmatnya, serta taufik dan hidayahnya. Wabil khusus jamaah sekalian, pada petang hari ini kita masuk di awal bulan Zulqa'dah. Mudah-mudahan segenap anugerah, segenap limpahan, segenap rahmat yang Allah berikan kepada kita semua betul-betul menjadi anugerah yang selalu dan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah, kepada jalan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan, jalan untuk senantiasa mengaplikasikan ketakwaan, kebaikan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita, kedua kita, memberi syafaat kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta para keluarga dan para sahabatnya yang setia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di minggu yang lalu kita telah membahas tentang apa dampak dari Ramadan, yaitu tentang pendidikan ketakwaan yang betul-betul seyogianya hendaknya betul-betul melekat di dalam jiwa. Kita ingin mengharapkan betul-betul sebagaimana di minggu yang lalu ditegaskan, walaupun Ramadan telah berlalu, kita ingin betul-betul madrasah Ramadan tetap melekat dan bersemayam di dalam hati sanubari. Insyaallah jamaah sekalian, pada kajian petang hari ini atau renungan untuk kita bersama, wabil khusus untuk Al-Faqih, yaitu tentang pentingnya untuk menyempurnakan PR-PR kita atau rapot-rapot merah yang masih berkeliaran di dalam lingkungan kita, terutama wabil khusus di negeri kita. Di antara rapot-rapot merah yang perlu perbaikan jamaah sekalian, yang
seyogianya jamaah juga tahu semuanya realitasnya. Yang pertama adalah berkenaan dengan korupsi yang masih merajalela. Kadang-kadang penegakan korupsi ini tebang pilih, dan kadang-kadang kalau kita lihat pemberantasan korupsi seakan-akan setengah-setengah. Ini raport merah yang ada pada negeri kita. Diakui ataupun tidak diakui, kenyataannya seperti itu. Di tahun 2020 mungkin ada peningkatan sedikit pemberantasan korupsi. Namun di 2021 ini kelihatannya agak sedikit merosot. Ini raport merah yang seyogianya sebagai bangsa Indonesia, umat Islam yang telah betul-betul digembleng pada madrasah takwa di bulan suci Ramadan, hal-hal seperti ini hendaknya nggak layak untuk bangsa yang mayoritas umat Islam, tapi korupsinya di peringkat 108 di seluruh dunia. Kita hampir sama dengan Gambia. Yang kedua, jamaah sekalian, raport merah umat Islam atau bangsa Indonesia seluruhnya adalah berkaitan dengan radikalisme. Tentu yang kita pahami tentang radikalisme bukan radikal artinya keimanan yang kuat di dalam menjalankan agama, tapi salah kaprah di dalam memahami tentang makna agama. Ini yang sekarang kita lihat. Berapa banyak dari umat Islam karena kasus tentang radikalisme ini tega untuk menghakimi atau untuk menumpahkan darah sesama saudara. Radikalisme ini juga jamaah sekalian, penyakit ini juga menyuap sampai ke bentuk paham-paham atau pendapat yang mengatakan bahwa golongannya paling benar, yang lain salah. Bahkan golongan yang benar ini dianggap yang megang kunci surga, sedangkan yang lainnya masuk neraka. Ini paham-paham radikalisme seperti ini bertentangan dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Di dalam ayat yang lain jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Tuhan kalian Allah yang menciptakan kalian dari satu jenis yang sama. Nabi Allah Adam dari jenis yang sama, saripati. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari saripati tanah ini Allah menciptakan pasangan untuk Nabi Allah Adam, yaitu Sayyidatun Hawa. Jadi bukan dari tulang rusuk yang bengkok penciptaan wanita, bukan. Di dalam Al-Quran dikatakan wa khalaqa minha, dan Allah menciptakan dari jenis yang sama. Ketika menciptakan Nabi Allah Adam, Allah menciptakan pasangannya juga, zaujah. Jadi jamaah sekalian, kalau kita lihat bagaimana di antara setiap manusia semuanya dari satu darah, satu kakek, satu nenek yang sama. Semuanya menuju di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang lain jamaah sekalian, menjelang wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad wanti-wanti,
di dalam ketika setelah melaksanakan hajjatul wada, haji terakhir Rasulullah di hadapan seluruh para sahabat, wanti-wanti, wahai sekalian manusia, tahukah kalian di mana sekarang kita berada? Waktu ini waktu apa? Kemudian jamaah sekalian, Kanjeng Nabi Muhammad menjawab, kita berada di tanah haram, tanah yang mulia, di Arafah, tanah yang mulia, di Masjidil Haram, tanah yang mulia. Dan tempat ini, waktu ini Zulhijjah, waktu yang mulia, waktu yang mulia. Kemuliaan tanah ini, kemuliaan hari ini, ya sama seperti kemuliaan hak di antara kalian manusia, lebih mulia daripada tanah dan daripada kemuliaan waktu haram ini, Zulhijjah ini. Kemuliaan manusia lebih mulia. Kalau Ka'bah hancur bisa kita bangun, betul. Tapi kalau manusia dialirkan darahnya tanpa ada salahnya, tanpa ada sebabnya, kemudian dialirkan darahnya, Allah bahkan terbunuhnya satu manusia seakan-akan seperti membunuh seluruh manusia. Radikalisme ini jamaah sekalian, racun ini kadang-kadang menghalalkan segala cara atas nama agama untuk mengalirkan darah yang bukan sealirannya, yang bukan sepahamnya, yang bukan sepantainya. Ini jamaah sekalian yang betul-betul PR buat umat Islam. Setelah kita melaksanakan bulan suci Ramadan yang menandakan kita menjadi madrasah orang-orang yang bertakwa, tapi ada PR-nya. PR yang tadi, yang pertama, di Indonesia kita ini masih terbatas penegakan keadilannya, terutama tentang pemberantasan korupsi yang masih bolong-bolong. Yang kedua berkaitan dengan radikalis. Yang ketiga jamaah sekalian, masih satu saudara, yaitu penyakit yang ketiga, pelanggaran HAM. Pelanggaran, padahal salah satu ciri orang yang bertakwa saling menghormati sesama anak manusia. Tadi dijelaskan jamaah sekalian, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dalam ayat ini jemaah sekalian tadi dijelaskan, ya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang memelihara, yang menciptakan kalian dari satu jenis yang sama. Dan dari satu jenis yang sama Allah menciptakan pasangan untuk kalian. Sebagaimana Nabi Allah Adam diciptakan pasangannya Sayyidah Hawa dari jenis yang sama. Wa khalaqa minha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian Allah kembangbiakkan manusia ini, baik laki-laki maupun perempuan yang banyak. Kemudian ditekesin lagi, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah, ditekesin lagi. Di mana kalian dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan takut, selalu menyebut namanya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Baik dia ateis, baik dia kejawen, baik dia apapun, ketika dalam keadaan sulit dia akan bilang, ya Allah, ya Tuhanku, dia akan mohon pertolongan. Penekanan ini jamaah sekalian bahwa setiap manusia nggak ada yang betul-betul super power, nggak ada yang betul-betul hebat. Semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan perintah yang asasi sesuai dengan ciptaan manusia, hak asasi manusia. Sebagaimana Allah memberikan hak qadar bagi setiap manusia, kemuliaannya,
maka pemberian Allah ini wajib setiap manusia yang lain menghormati. Gak boleh menjelekkannya, mengkafirkannya, menghalalkan darahnya. Jangan seperti madrasahnya ISIS kita bawa ke negeri kita. Karena ISIS sama sekali bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan manusia, bertentangan dengan nurani kita. PR seperti ini jamaah sekalian hendaknya betul-betul perlu diperbaiki buat kita. Kita mengungkapkan PR seperti ini atau raport merah seperti ini bukan untuk menjelekkan, tapi untuk mengadakan perbaikan. Sebagaimana hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bada'ad dinu ghariban. Islam mula-mula muncul asing. Wa sayaudu ghariban kama bada. Islam akan kembali asing, tapi asing di Islam beda dengan asing yang pertama. Kalau asing yang pertama di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, kalau asing yang kedua di tengah-tengah orang yang mengaku umat Kanjeng Nabi Muhammad. Serem kan? Wa sayaudu ghariban kama bada. Islam akan kembali asing di tengah-tengah masyarakat muslim. Kemudian Rasulullah menegaskan, fatuba lil ghuraba, maka surga bagi orang-orang yang terasing tersebut. Para sahabat bingung jamaah sekalian, siapa ini orang yang terasing yang Allah jamin surga? Qalu wa manil ghuraba ya Rasulullah. Siapa itu orang-orang yang terasing yang dijamin masuk surga? Alladzina yuslihuna ma afsadahu nasu min sunnati, yaitu orang-orang yang mereformasi, memperbaiki sunnah Nabi yang dirusak oleh setiap manusia. Dirusak sunnah Nabi yang bagaimana? Sunnah Nabi yang sekalian sebagaimana yang diterapkan di dalam Al-Quran dikatakan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada hal-hal yang terbaik di dalam Kanjeng Nabi, di dalam diri sosok Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai role model, sebagai contoh panutan yang kita bisa ikuti, yang kita bisa jadikan cermin untuk mendapatkan keridhaan. Tapi orang yang bisa ikuti ada syaratnya tidak. Liman kana yarjullaha, bagi mereka yang senantiasa mengharapkan ridha Allah, wal yawmal akhir, bagi mereka yang senantiasa betul-betul optimis adanya pengadilan Allah nanti di akhirat. Yang bisa ngikutin akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad tadi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, orang yang beriman kepada hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, mereka yang senantiasa ingat Allah, selalu di dalam jiwanya tertanam betul-betul akar ketakwaan, selalu betul-betul tertanam di dalamnya untuk berbuat baik, untuk senantiasa mencari ridha Allah. Ini jamaah sekalian orang yang bisa betul-betul mengadakan perbaikan. Buat PR atau raport merah umat Islam di negeri yang kita cintai. Penyakit yang ketiga jamaah sekalian, PR yang ketiga. Tadi yang pertama korupsi merajalela, yang kedua pelanggaran HAM, yang ketiga penyakit radikalisme yang merusak sel-sel lingkungan kaum muslimin. Penyakit radikalisme, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit musyrik. Padahal jamaah sekalian yang namanya radikalisme ini ya termasuk akar dari penyakit orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyrik dia nggak beriman kepada Allah, dia nggak beriman, mengakui, mengikuti apa yang dibawa, yang diturunkan Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad.
Dia beriman terhadap syahwatnya. Dia beriman terhadap pandangannya sendiri. Dia beriman kepada golongannya. Ini orang musyrik, bukan orang beriman. Dalilnya dalam Al-Quran jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, munibin, orang-orang yang bertakwa, mereka yang senantiasa ketika melakukan perbuatan dosa, munibin, dia bertaubat. Kemudian wattaquhu, dia bertakwa. Kemudian wa aqimus shalah, dia menegakkan salat. Wala takunu minal musyrikin, dan tidak mereka melakukan perbuatan tindak tanduk orang-orang musyrik. Bagaimana tindak tanduk perbuatan orang-orang musyrik? Alladzina farraqu dinahum, mereka yang pecah belah agama. Golongan anu lebih bagus, mazhab anu lebih bagus, partai anu lebih bagus, partai yang lain kafir, haram disolatin jenazahnya. Ada gak gitu? Orang masuk partai lain atau masuk golongan lain muslim, jenazahnya gak boleh disolatin. Ini orang kalau udah seperti ini jamaah sekalian, yang farraqu dinahum, mereka pecah belah agama. Padahal agama yang diridhoi Allah adalah Islam, tapi dia pecah lagi menjadi golongan-golongan. Alladzina farraqu dinahum, mereka yang pecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, tiap-tiap mereka bergolong-golongan. Udah umat Islamnya diobrak-abrik, diacak-acak umat Islamnya. Akhirnya dia menjadi golongan-golongan kecil. Wa kanu syi'an, golongan-golongan kecil. Udah golongan kecil, kullu hizbin bima ladaihim farihun, tiap-tiap golongan bangga golongan. Bukan bangga terhadap sebagai hamba Allah, bangga sebagai umat Islam, dikecilin lagi, dikerdilkan lagi, bangga jadi golongan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada nggak di sini yang begitu? Nggak ada ya. Di sini kita ahlus sunnah wal jamaah yang selalu betul-betul sayang terhadap umat Islam, yang selalu betul-betul nggak berani mengkafirkan umat Islam. Di dalam kitab Al-Qudiyah jamaah sekalian dikatakan, wa min alamati ahlus sunnah wal jamaah alla yukaffira ahadan min ahlil qiblah. Di antara tanda-tanda ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah, gak berani lidahnya mengkafirkan saudaranya yang sama-sama ahli kiblat, sama kiblatnya sama, Qurannya sama, nabinya sama, dia berani mengkafirkan. Ini yang sekalian PR umat Islam. Setelah kita dilantik menjadi sarjana di bulan suci Ramadan, setelah kita mengucapkan minal aidin wal faizin, dilantik menjadi orang-orang yang bertakwa, dilantik menjadi sarjana Ramadan, ada PR. PR yang ada nih, korupsi merajalela, radikalisme merajalela, hak asasi manusia diinjak-injak. Dan yang terakhir jemaah sekalian, kerusakan yang terakhir, PR yang terakhir, terjadinya kerusakan lingkungan. PR, kerusakan lingkungan. Baru-baru ini kita lihat banjir yang dahsyat akibat lingkungan diacak. Baru-baru ini kita lihat di Cisarua yang tempat banyak pohon teh terjadi banjir bandang. Gimana bisa terjadi banjir bandang? Kalau seandainya banyak perkebunan, ternyata terjadi kerusakan. Baru-baru ini terjadi gempa bumi, keseimbangan ekosistem yang rusak. Berapa banyak kita lihat korban di NTT, banjir bandang di Aceh, tempatnya Serambi Mekah terjadi banjir bandang. Kenapa? Semuanya jamaah sekalian bukan karena Allah zalim,
tapi akibat sepak terjang perbuatan manusia. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Berapa banyak terjadi kerusakan-kerusakan di muka bumi, di daratan maupun di lautan, akibat sepak terjang ulah manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, Allah sedikit memberikan mereka menyobain agar mereka merasakan sedikit atas perbuatan mereka. Adanya banjir, gempa bumi, ini rasain sedikit. Buat apa biar merasain? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali bertobat kepada Allah Subhanahu, kembali mengetrek, kembali ke dalam ketakwaan, kembali untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suka atau enggak suka, PR rapor merah ini ada tempe. Bagaimana cara perbaikan? Perbaikannya jamaah sekalian di antara yaitu hisalul khair, melakukan kebajikan. Bahwa yang namanya ketakwaan bukan hanya hablum minallah, yang namanya kebajikan bukan hanya datang ke masjid kemudian menghadap ke barat, ke kiblat, kemudian di sholat, itu tak kebaikan. Yang namanya kebaikan yang melaksanakan hablum minallah dan hablum minannas, kebajikan. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, bukan titik, wa huwa muhsinun, dan dia juga melakukan perbuatan kebajikan, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka dia telah memegang tali pukul yang kuat, mendapatkan dekat dengan rahmat Allah, mendapatkan perlindungan Allah, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di dalam ayat yang lain jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim khalil. Agama mana lagi yang lebih baik selain agama yang betul-betul mengajak orang untuk berserah diri kepada Allah, melakukan perbuatan baik dan mengikuti millah agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kebajikan, perbuatan baik ini resep untuk kita betul-betul mengatasi rapor merah di negeri ini. Kemudian juga jemaah sekalian, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sebagaimana diketengahkan di dalam kitab ini, dijelaskan al-birru ismun jami'un li kulli khisalil khairi. Yang namanya kebajikan itu satu entitas, satu nama untuk setiap kebajikan. Senyum sama saudara kita, kebajikan. Menolong saudara kita apalagi dalam keadaan multi krisis seperti ini, kebajikan. Beribadah, menghadapkan diri kepada Allah dalam melaksanakan sholat, kebajikan. Menyingkirkan duri di tengah jalan, kebajikan. Berinfak membantu saudara kita, kebajikan. Namanya ismun jami'un li kulli khisalil khair. Satu bentuk nama untuk setiap kebajikan secara menyeluruh, itu namanya al-birr. Oleh sebab itu jemaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah yang namanya kebajikan kalian hanya menghadap ke timur
timur ataupun ke barat. Bagaimana orang-orang Yahudi, dia merasa bangga ketika umat Islam menghadapkan ketika ibadah menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian ketika dirubah kiblat menghadap Masjidil Haram Ka'bah, dia bilang, ini gimana agamanya Muhammad? Kata orang-orang Yahudi. Kalau seandainya dia betul-betul benar, kenapa kiblatnya berubah ke Masjidil Haram? Kalau seandainya agama dia betul, kenapa dia tidak ikut agama kita Yahudi? Seakan-akan dia secara otoritas yang kuat bahwa yang namanya kebajikan ya, cuma menghadap ke barat ataupun ke timur. Ini penyakit Yahudi ini kadang-kadang juga jemaah sekalian ya, menjangkiti kita. Seakan-akan kalau udah masuk golongannya atau masuk ini tuh pegang kunci surga. Yang namanya kebajikan di sini dijelaskan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi. Yang namanya kebajikan bukan hanya menghadapkan wajah kita ke timur ataupun ke barat, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Yang namanya kebajikan yaitu ketika kita dapat beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Kemudian wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dzil qurba. Yang namanya kebajikan beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Kemudian beriman kepada nabi-nabi yang Allah utus. Kemudian wa atal mala ala hubbihi dzil qurba, bahkan sebagian dari harta yang kita cintai untuk siapa? Untuk karib kerabat kita yang susah. Kemudian wal yatama untuk anak yatim, wal masakin untuk fakir miskin, wa ibnas sabil untuk ibnu sabil, anak-anak terlantar. Kita lihat juga banyak yang pakai model-model yang dicat perak, dicat silver, yang nongkrong di lampu merah. Kalau nggak ada kepedulian umat Islam, bagaimana kita mau menjadi betul-betul memberantas yang namanya rampok merah? Kita sendiri cuek. Bagaimana kalau cuek ini bukan rahmat yang datang, tapi adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita betul-betul yang namanya ketakwaan kita hanya sekedar sekedar. Padahal di sini yang namanya albir, kebajikan, betul-betul bukan hanya beriman kepada Allah menghadap ke barat, ya, tapi juga menginfakkan sebagian harta yang kita cintai untuk karib kerabat kita yang susah, anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil, kemudian wasailin, orang yang minta-minta, wa firriqab, sebagian harta tersebut untuk memerdekakan budak, wa aqamas shalah, yang namanya kebajikan juga menegakkan salat, wa ataz zakat, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, yaitu mereka yang senantiasa menepati janji kalau mereka berjanji. Kemudian jamaah sekalian, yang namanya kebajikan juga bukan hanya memberi, tapi juga menjaga jiwa kita dalam keadaan sabar. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Kita mampu sabar dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, kita sabar betul-betul. Dalam keadaan betul-betul iman kita nggak goyah, nggak tumbuh. Dalam keadaan pandemi kayak begini, sulit banget. Udah sholat duha, udah sholat malam, rezeki masih sedang banyak. Orang nggak sabar. Padahal kita diajak untuk bersabar. Was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, dan dalam keadaan perang. Kemudian yang sekalian dijelaskan, ulaikal ladzina shadaqu
Mereka lah yang benar-benar berbuat kebajikan. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Inilah jamaah sekalian. Rapot merah, resepnya pun insya Allah kelihatannya mudah diutarakan. Tapi kadang-kadang aplikasinya berat, apalagi yang menyangkut harta, apalagi yang menyangkut untuk berkorban. Ini kadang-kadang kita berat. Padahal jamaah sekalian, yang namanya keimanan itu yazid wa yanqus. Yazid itu ketika kita betul-betul mampu untuk berkorban demi mencari keridhaan Allah. Yang namanya yanqus, iman kita dalam keadaan surut ketika kita lebih mendahulukan hawa nafsu kita dibandingkan mencari keridhaan Allah. Saya tutup jamaah sekalian dari hadis Nabi. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadun, tidak sempurna iman salah satu di antara kalian, hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi, sehingga betul-betul keinginannya, hasratnya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kecintaan kita lebih kepada Rasulullah, kasih sayang kita, pengorbanan kita untuk Kanjeng Nabi Muhammad, mengharapkan ridha Allah, hendaknya hal-hal yang remeh-temeh yang berkaitan dengan aksesoris dunia hendaknya dinomorduakan. Yang nomor satu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian yang dapat Al-Fadil sampaikan, walaupun sederhana, mudah-mudahan bermanfaat buat Al-Fadil dan juga untuk sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.